Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap agar Tuhan selalu memberkati kita dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap pekerjaan kita, dan segala urusan-urusan dapat kita kerjakan dengan baik. Kembali lagi bersama kami di YouTube channel HKBP Jambi dalam acara Renungan Harian. Setiap hari agar kita tetap senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kasih karunia-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Kami sebentar akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan, dan Engkau yang memberikan kebijaksanaan, memberikan hati dan pikiran yang mau mendengar firman-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kami di dalam setiap aktivitas kami. Hapuskan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berdasarkan Almanak HKBP yang tertulis di Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua di dalam bahasa Batak dan di dalam bahasa Indonesia. Beginilah bunyi dari firman Tuhan. Ainung ngataka suwoto sakap nahu sakapi tu taringot tuhamu ninna Jahoba sakap hasonangat dotahe dada tuhamaguan asa au mangalehot tuhamu ujung nahina lungutomuna. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Begitulah bunyi dari firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mungkin kita semua punya satu film favorit, atau dua atau tiga. Yang intinya kita semua pasti punya film favorit yang kalaupun nanti diproduksi lagi kita pasti akan menontonnya. Bapak Ibu, yang kita tahu mungkin jika kita menonton film adalah hasil dari film yang ditontonkan. Namun sebenarnya Bapak Ibu, ada peranan yang sangat penting di sini dalam menulis sebuah film, yaitu penulis skenario. Penulis skenario ini bertugas untuk membuat cerita bagaimana yang akan terjadi dari awal hingga akhir di film tersebut, sehingga film tersebut menjadi sesuatu yang layak, sesuatu yang indah untuk dipertontonkan di khalayak ramai. Nah, penulis skenario ini itulah Bapak Ibu yang berperan sangat penting sehingga film itu dapat menjadi film yang baik. Nah, jika kita di dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu, sama seperti turpuk atau nats kita pada hari ini, dikatakan sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa, katanya. Tuhan di sini ibarat penulis skenario lah di dalam kehidupan kita, yang menuliskan bagaimana kisah perjalanan kehidupan kita. Dikatakan bahwa Tuhan bukan hanya sekedar berharap yang terbaik untuk kita, namun Dia sudah tahu dan sudah merancang. Ini bukan reaksi darurat, melainkan rencana yang sudah ada sejak awal. Sejak awal kita memang sudah dirancangkan dan direncanakan alur kehidupan kita masing-masing. Apa itu rancangannya? Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, Bapak Ibu. Kata damai sejahtera atau di dalam bahasa kehidupan kita sehari-hari yang sering kita katakan yaitu apa? Shalom. Shalom yang artinya bukan hanya sekedar tenang Bapak Ibu, melainkan mencakup semua keutuhan, bahkan mencakup pemulihan dan kebaikan secara menyeluruh. Dikatakan pula di dalam nats kita hari ini, kehidupan yang penuh harapan, masa depan dan pengharapan. Tuhan itu menjamin bahwa penderitaan bukan kata akhir dari kisah hidup kita. Walaupun
pada masa kitab ini dituliskan, Israel masuk di masa pembuangan. Atau bisa kita katakan jika kita pada hari ini mengalami penderitaan, Bapak Ibu, itu bukanlah akhir, melainkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sekalipun kita di dalam masa penderitaan. Ayat ini sebenarnya lahir di tengah penderitaan yang nyata. Itu artinya janji Tuhan itu sangat relevan ketika hidup kita seperti masa di pembuangan yang tidak ada harapan, yang kita rasa adalah sebuah ending. Namun sebenarnya Bapak Ibu, Dia tidak menginginkan kita untuk terus-terus di dalam penderitaan. Namun Dia menginginkan kita agar terus kokoh di dalam iman kita, karena Allah menyertai kita di dalam kehidupan kita masing-masing, sekalipun itu di dalam masa sulit. Dia memegang kendali dan tujuan yang baik di balik setiap kejadian, setiap penderitaan, atau mungkin seperti di masa pembuangan. Kita mungkin belum melihatnya sekarang. Kita mungkin hidup kita terasa berat sekarang Bapak Ibu. Namun ayat ini sekarang mengajak kita untuk percaya, karena ketika situasi sudah membaik, kita menyadari bahwa Tuhan adalah yang setia di dalam penderitaan kita. Tuhan setia menemani kita di dalam masa-masa sulit kita. Yang harus kita ingat adalah ketika film dituliskan oleh penulis skenario agar layak dipertontonkan, kita pun Bapak Ibu telah direncanakan, kita pun telah dirancangkan oleh Tuhan kita. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan adalah penulis skenario terbaik di dalam kehidupan kita, yang tidak ingin kita merasakan penderitaan ataupun kesusahan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, ketika kita menanti masa-masa indah, masa yang terlepas dari masa sulit, masa penderitaan, masa kesusahan, yakin dan percayalah Bapak Ibu bahwa Allah menemani kita, menyertai kita di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar sebagian daripada firman-Mu. Hendaknya Engkau Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, agar kami layak ya Tuhan di hadapan-Mu, agar senantiasa Engkau menyertai kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Walaupun ada masa penderitaan, masa kesulitan, masa kesusahan ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkaulah yang memegang kendali penuh, sama seperti penulis skenario terbaik ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu dan kami menjadi kuat dalam menghadapi kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan di dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap pekerjaan kami ya Tuhan, apapun yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Engkau juga ya Tuhan yang memberkati orang-orang yang kami sayangi dimanapun mereka berada ya Tuhan. Ya Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Hapuskanlah itu agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu dan kami dapat menjadi berkat bagi sekitaran kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, sampai bertemu di renungan harian di hari esok.